Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Mahendra. Saya dari Pendidikan Vokasional Teknik Mesin Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tutorial bagaimana caranya membuat soal berdasarkan KIKD dan indikator pencapaian pada suatu pembelajaran. Dimana ketika kita membuat soal, kita harus membuat format untuk menyusun soal tersebut, yaitu yang pertama itu ada dimana judulnya itu kisi-kisi penilaian akhir semester Gasal tahun pelajaran 2020-2021. Ada nama sekolah Y, kita boleh bebas, mata pelajaran gambar teknik otomotif, kompetensi keahlian TKRO kelas 10, alokasi waktu 120 menit, jumlah soal 30, PG penyusun Ega Mahendra. Dimana dalam struktur tabel yang harus kita buat itu ada kompetensi dasar, ada indikator pencapaian kompetensi, materi, ranah kognitif, bentuk soal, tingkat kesulitan, indikator soal, dan soalnya. Dimana di hal pertama, nomor 1 dulu, kompetensi dasar, kita harus mengacu pada silabus di sini, dimana silabus gambar teknik itu dalam 1 tahun pembelajaran atau 2 semester ada 7 KIKD, ada 7, yaitu 4.7, 3.7. Nah, berarti yang harus kita ambil untuk 1 semester, yaitu kita boleh ngambil 4 atau 3 KIKD nya. Maka yang saya akan ambil yaitu 3 KIKD. Nah, yang saya akan ambil adalah 3 kompetensi dasarnya, berarti 3.1, 3.2, 3.3. Kita copy saja, kita masukkan ke sini. Nah, terus 3.2 selanjutnya 3.3. Nih, nah, kita sudah ada 3 kompetensi dasar. Dan selanjutnya kita akan mengisi indikator pencapaian kompetensi. Untuk mengisi indikator pencapaian kompetensi, kita harus mengacu kepada kompetensi dasar yang ini. Kita harus mengacunya, dimana yang pertama itu menjelaskan, sebentar, menjelaskan pengertian alat gambar teknik manual.
dan yang keduanya itu menjelaskan prinsip dasar penggunaan alat gambar manual. Nah, materi yang akan disampaikan untuk indikator untuk materi yaitu harus mengacu kepada indikator pencapaian. Berarti materi yang akan disampaikan adalah alat gambar manual, dan materi selanjutnya itu adalah prinsip alat gambar manual. Nah, untuk ranah kognitif kita harus mengacu pada KKO, Karta Kerja Operasional. Di sini karena saya menggunakan kata menjelaskan, berarti ada di ranah kognitif C2, maka kita akan tulis di ranah kognitifnya itu adalah C2. Nih, menjelaskan ada di ranah kognitif C2. Nah, bentuk soalnya itu adalah PG. Untuk tingkat kesulitannya kita isikan nanti, karena kita harus membuat soal dulu, terus kita harus mempertimbangkan apakah soal ini mudah, sedang, atau sulit. Nah, indikatornya itu menjelaskan pengertian alat gambar teknik manual, ya. Untuk indikatornya itu, yang indikator 3.1.2 nya itu menjelaskan prinsip dasar penggunaan alat gambar manual. Nah, untuk soalnya pengertian jangka gambar adalah A. Suatu alat untuk membuat lingkaran, suatu alat untuk membuat Nah, jadi untuk soal pertama kita sudah membuatnya, dimana
soalnya itu pengertian jangka gambar adalah, nah di sini kan indikator soalnya itu menjelaskan pengertian alat gambar teknik manual. Nah berarti kan sesuai, itu menjelaskan pengertian. Untuk tingkat kesulitannya itu mudah. Nah untuk bentuk soalnya PG. Untuk ranah kognitifnya itu C2, dan materinya itu alat gambar yang mengacu pada indikator pencapaian, menjelaskan pengertian alat gambar teknik manual, sedangkan indikator pencapaian kompetensi mengacu kepada kompetensi dasar. Itu menjelaskan teknik dan prinsip penggunaan alat gambar teknik manual. Nah, jadi seperti itu untuk membuat soal. Nah, kita coba untuk indikator pencapaian 3.1.2. Nah, kita membuat soalnya di mana soal itu harus berpatokan kepada indikator soal, yaitu misalkan indikator soalnya menjelaskan prinsip, maka soal itu harus menyesuaikan dengan indikator soal. Contoh, nah di sini kita sudah membuat soal yang kedua, yaitu contoh soalnya itu prinsip penggunaan derajat adalah, dimana yang benar itu adalah membagi sebuah sudut. Coba kita boldkan. Nah kalau misalkan ini pengertian jangka gambar adalah suatu alat gambar untuk membuat lingkaran. Coba kita boldkan. Teratur. Nah jadi untuk membuat soal yang sulit itu kan kita ini ada pengertian apa yang dimaksudkan geometri, dimana yang benar itu adalah ini, dan yang selanjutnya itu kita atur seperti ini. Konstruksi berbagai legislasi yang yaitu elips, singgung, kurva yang tidak teratur kita rubah yang teratur. Itu lingkaran, tempatnya itu
Nah, oke. Kita setelah selesai membuat soal 30, dan nanti soal ini kita kopikan dan akan jadi seperti ini. Nah, ini dia soal-soalnya. Oke, ini esainya. Nah, sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.